Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema permusuhan pribadi harus dibereskan dengan pengampunan. Permusuhan pribadi harus dibereskan dengan pengampunan. Pengampunan adalah ciri kedewasaan rohani seorang Kristen. Mengampuni membutuhkan pengorbanan. Orang yang belum dewasa rohani mengalami kesulitan mengampuni, tetapi orang yang dewasa rohani sanggup mengampuni kesalahan orang lain. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai 11 kita akan belajar 3 langkah bagaimana kita membereskan permusuhan pribadi dengan mengampuni. Yang pertama, mengakui adanya luka yang menyakitkan. Mengakui adanya luka yang menyakitkan. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Permusuhan pribadi bagaikan luka yang menganga. Bila luka ini terus dibiarkan akan sangat berbahaya, akan merusak tubuh kita, bahkan hidup kita. Luka dalam hati mengganggu hubungan antara sesama dan juga dengan Tuhan. Bila terus dibiarkan, ini akan merusak persekutuan kita, gereja kita, rumah tangga kita, dan bisa juga merusak hubungan kita dengan Tuhan yang adalah sumber segala berkat dan pertolongan bagi kita. Luka dalam hati perlu diobati secara cepat. Salah satunya dimulai kita mengakui adanya luka yang menyakitkan dalam hati kita kepada Tuhan, dan bisa juga kepada orang yang dewasa rohani yang kita dapat percayai, yang bisa mendengarkan kita, saudaraku. Dan yang kedua, menetapkan sikap untuk mengampuni. Menetapkan sikap untuk mengampuni. 2 Korintus 2 ayat 7 sampai 9 berkata, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Untuk rela menetapkan sikap hati mengampuni adalah dengan kesadaran diri untuk membereskan persoalan yang mengganggu batin, yaitu adanya luka dalam hati yang menyakitkan, dan disertai kerelaan dan tidak ada dendam untuk membalas sakit hati kita. Rasul Paulus menyadari bahwa orang yang membuat dirinya bersedih harus diampuni. Dan Paulus juga menuntut agar jemaat di Korintus rela mengampuni orang-orang yang menyebabkan kesedihan dalam komunitas mereka. Dan langkah yang ketiga adalah mengampuni menunjukkan kedewasaan rohani. Mengampuni menunjukkan kedewasaan rohani. 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku akan mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu aku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Rasul Paulus, saudara, adalah teladan bagi jemaat Korintus dan juga pastinya bagi kita tentang kerelaan dalam mengampuni orang yang membuat kita sedih, yang membuat hatinya bersedih, saudara, atau orang yang membuat kita terluka. Ini semua dilakukan di hadapan Kristus yang pastinya senantiasa rela mengampuni siapa saja yang meminta ampun kepadanya. Karena itu kita juga harus mengampuni. Dan dalam 2 Korintus 2 ayat 11 firman Tuhan berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, saudara. Kita tahu apa maksud iblis, saudara. Supaya kita saat kita rela mengampuni, atau saat kita saling mengampuni, maka kita tidak membiarkan saudara iblis beroleh keuntungan atas kita.
Tidak ada kesempatan saudara untuk iblis mengacaukan kita. Iblis senantiasa ingin supaya kita orang percaya, saudara, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus hidup dalam permusuhan. Hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian. Sehingga persekutuan kita orang-orang percaya terpecah belah, bahkan hancur lebur berantakan saudara. Karena itu jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan. Permusuhan pribadi harus dibereskan dengan mengampuni. Karena itu marilah kita saling mengampuni, saling memaafkan sehingga permusuhan pribadi dapat dibereskan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus melampaui segala akal pikiran akan memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Amin, saudaraku. Janganlah kita menyimpan luka hati yang menganga, dan janganlah kita menyimpan sampah kebencian, kepahitan, dendam di dalam hati kita yang mendatangkan saudara sakit, penyakit, penderitaan bagi kita, perpecahan di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam usaha-usaha pekabaran Injil, saudara, dalam pelayanan Kristen. Saudara, kita harus tinggalkan semuanya itu. Itu adalah sampah-sampah saudara yang bisa merusak hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, saudara, persekutuan kita. Kolose 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Marilah saudara, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu semua dibuang saudara, karena ini adalah sampah yang bisa merusak persekutuan kita, merusak hidup kita, hati kita, keluarga kita. Mari kita melepaskan pengampunan supaya tidak ada permusuhan lagi sudah di dalam hidup kita dengan sesama. Dan kalau kita melakukan itu saudara, hidup kita akan diberkati, pelayanan kita diberkati, keluarga kita diberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melera hati dan pikiran kita dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat menyelesaikan setiap pertentangan, kepahitan, permusuhan apapun Tuhan dengan rela mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.